Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak masih tetap semangat? Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pelajaran fikih, materi hukum terkait dengan najis. Beberapa ketentuan hukum Islam terkait dengan benda-benda najis atau yang terkena najis. Yang pertama, tidak berdosa menyentuh najis. Seorang muslim tidak berdosa apabila tersentuh dengan najis. Tersentuh najis harus segera disucikan sesuai caranya. Ingat, ketika kita akan beribadah kepada Allah, harus dalam keadaan suci. Yang kedua adalah syarat ibadah kepada Allah. Setiap muslim wajib bersuci dari najis yang melekat pada badan, pakaian, dan tempat ibadah. Ketika hendak melaksanakan sholat dan tawaf, badan harus suci. Suci dari najis menjadi syarat sahnya melaksanakan sholat dan tawaf. Anak-anakku semua, sekarang kita akan melanjutkan ke barang najis haram untuk dimakan. Barang yang haram untuk dimakan diantaranya adalah yang pertama adalah bangkai. Bangkai itu adalah binatang yang mati tidak karena disembelih, tetapi karena sebab yang lain. Kemudian yang kedua, anjing dan babi. Itu jelas di dalam Al-Quran itu dilarang untuk dimakan. Baik itu berupa kulit, tulang, dan semua bagian dari hewan tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah darah, dan yang keempat adalah binatang yang kotor dan menjijikkan seperti kecoa, lalat, cacing, dan kaki serigala. Semua yang soleh dan solehah sudah paham tadi tentang barang najis yang haram dimakan. Yang pertama apa tadi? Bangkai binatang, anjing dan babi, darah, kemudian binatang yang kotor dan yang menjijikkan. Sekarang kita lanjutkan. Yang keempat adalah benda najis haram diperjualbelikan. Benda najis ini haram diperjualbelikan karena biasanya benda najis itu mengandung racun atau zat lain yang mematikan. Nah, anakku semua yang soleh dan solehah, sekarang kita lanjutkan najis-najis yang dimaafkan. Yang pertama, darah yang berasal dari jerawat, baik sedikit atau banyak. Yang kedua, debu di jalanan yang mengenai pakaian atau anggota badan kita. Dan yang ketiga, mulut anak kecil yang terkena muntahan sendiri. Yang keempat, sisa darah yang ada pada potongan daging. Kemudian yang selanjutnya, kotoran ikan di dalam air yang tidak sampai mengubah warna airnya. Kemudian najis yang berasal dari binatang yang tidak mengalir darahnya, seperti darah nyamuk. Kemudian yang terakhir adalah nanah bisul, baik yang bercampur darah ataupun tidak. Nah, anak-anakku, sekian dulu untuk pelajaran pada hari ini. Silahkan anak-anak mempelajari kembali. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.